Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'dilu rajatihim bal janna wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardadihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal yang kemarin sudah kita bahas sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam, yang jumlahnya semua berapa? Jumlahnya semua berapa? 4 yang wajib, 4 yang mustahil, ditambah 1 perkara jaiz, terus lawannya juga 1. Apa lawannya? Perkara jaiz apa? Perkara jaiz bagi Nabi itu apa? Saya perkara jaiz bagi Nabi apa di situ?
Yang jaiz bagi Nabi apa? Sifat manusiaan. Lawannya satu, apa lawannya? Bukan tidak mempunyai, mustahil. Mustahil bersifat malaikat, mustahil bersifat Tuhan. Jadi jaiznya satu apa? Bersifat manusia. Sebagaimana firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bahwa telah diutus seorang nabi dari bangsa kamu sendiri. Bangsa kamu, bangsa apa? Manusia. Jadi nabi itu semuanya pasti bangsa manusia. Lawannya mustahil bersifat Tuhan dan mustahil bersifat malaikat. Ya. Karena ada yang menganggap nabi itu malaikat, ada juga yang menganggap nabi itu Tuhan. Nah, kita tolak tuh, mustahil nabi bersifat Tuhan dan mustahil nabi bersifat malaikat. Berarti selesai kita membahas sifat-sifat para rasul. Ada berapa macam? Sifat yang harus kita ketahui ada berapa macam? Ada berapa macam? 3 macam. Allah Rasid. Wajib, mustahil, jaiz. Bagi Allah yang harus diketahui juga 3 macam. Yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Bagi para nabi juga 3 macam. Yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Kenapa kok 3 macam? Kenapa kok harus selalu 3 itu gitu? Karena yang ditemukan oleh akal yang sehat ya hanya 3 itu. Akalnya manusia sedunia tidak menemukan perkara yang lain kecuali 3 perkara itu, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Jadi sesuatu itu kalau dipandang oleh akal, hasilnya hanya akan nemu 3 perkara, tidak akan nemu yang lainnya, enggak. Beda kalau dipandang pakai mata, beda kalau dipandang pakai telinga, gitu loh. Ini kalau dipandang pakai mata, yang kamu jumpai apa? Yang kamu jumpai apa? Yang kamu lihat apanya? Apa? Iya, kamu menjumpai apa? Mata kamu lihat apa? Astagfirullah. Warna. Kok lihat gelas? Kalau saya tanya gelas yang mana, bingung kamu nanti. Lah kan mata kamu lihatnya apa? Nah begitu. Saya nggak nanya yang lain, enggak. Yang kamu lihat apa? Warna. Oh, ini bening, Beb, yang saya lihat. Oh, ini bunder. Oh, ini tinggi. Ya. Yang dilihat apa? Itu. Ada tingginya, ada bulatnya. Itu
Kalau mata memandang sesuatu yang dijumpai pasti itu. Mata memandang apa saja, memandang meja. Ini jumpai apa? Apa? Warna. Kamu lihat sate pakai mata, yang dijumpai apa? Kurang angus nih. Ya. Matang, tahu nggak matangnya? Nggak kelihatan matangnya sama mata. Matanya lihat, oh kurang hangus, masih merah nih. Yang dilihat apanya? Warnanya. Gitu loh. Jadi setiap alat yang Allah berikan pada diri kita itu punya kerja masing-masing. Mata ya punya kerja, telinga punya kerja sendiri, lidah punya kerja sendiri. Ya, lah semua alat yang lain, telinga, mata, atau kita sebut aja panca indera, 5 indera. 5 indera itu tidak bisa untuk mengenali Allah. Ente mau kenal Allah pakai mata bisa? Kenapa nggak bisa? Kok nggak bisa? Kenapa? Karena Allah bukan warna. Kalau Allah itu warna, bisa saya kenali pakai mata. Allah bukan sesuatu yang gimana mau kamu kenali pakai mata? Coba, angin itu warnanya apa? Bentuknya apa? Bisa kamu lihat nggak? Nah, berarti yang nggak berwarna, nggak berbentuk, bukan urusannya mata, gitu dong. Allah nggak bisa kita kenali pakai mata. Kenapa? Karena Allah bukan warna, bukan bentuk. Bisa nggak dikenali pakai telinga? Kenapa? Allah bukan suara. Kalau Allah itu suara, kamu bisa kenal pakai telinga. Oh itu suaranya tuh merdu. Oh itu suaranya tuh. Karena Allah bukan suara, nggak bisa kita kenali pakai telinga. Diraba bisa nggak? Nggak bisa. Dijilatin bisa nggak? Kenapa? Karena Allah bukan rasa. Ya. Dicium bisa? Kenapa? Karena Allah nggak bau. Kalau ketek kamu tahu tuh, ini keteknya Pak Tresno nih, oh ini keteknya Rosid nih, tahu tuh, karena ada baunya. Jadi 5 indera ini tidak bisa untuk mengenali Allah. Lah kalau pakai 5 ini nggak bisa, kamu mau kenal Allah pakai apa? Tinggal satu lagi alatnya, mana? Berpikir. Lah berpikir itu menemukan apa? Menemukan apa? Wajib, mustahil, jaiz. Gitu. Jadi kalau kamu kok berpikir tapi tidak bisa menemukan wajib, mustahil, jaiz, berarti kamu belum mikir. Kenapa belum mikir? Nah, belum ada kesimpulannya. Coba kamu mikir apa? Saya mau nanya. Saya sering mikir, Beb. Apa yang kamu pikir? Coba saya mau nanya. Hah? Mikir apa kamu? Apa bedanya mikir sama menghayal? Bedanya mikir sama menghayal apa? Mikir
sama menghayal beda. Menghayal itu hasilnya rasa. Menghayal hasilnya kayak kamu bayangin sesuatu sampai kamu takut. Kamu bayangin sesuatu sampai kamu marah. Ketika kamu ingat kemarin kejadian, saya kemarin diginiin, marah. Itu menghayal namanya. Atau kamu ingat, oh, kemarin coba saya ke sono takut. Atau menghayal, bayangin seneng. Asik. Jadi menghayal itu hasilnya rasa. Ini kalau kita ke puncak ya, duduk depannya villa, ada jagung bakar, hasilnya apa? Nikmat, seneng. Kalau kamu kok bayangin kalau saya kemarin sampai digebukin orang sekampung, aduh gimana? Apa hasilnya? Takut, kok mati. Yang dihasilkan diri kamu apa ketika menghayalkannya kok mati? Rasanya apa? Takut, ngeri, khawatir. Orang khawatir itu gara-gara menghayalkan sesuatu. Ini kalau nanti ada yang datang ke sini atau bunuh saya gimana? Khawatir. Itu namanya menghayal. Nah, kalau berpikir yang dibayangkan sama. Kalau ada orang datang banyak ke sini ngeroyok saya, jais. Beda nih hasilnya. Nggak pakai rasa. Allah yang atur, Allah yang akan melangkahkan mereka. Saya diatur Allah. Kalau berpikir pasti hasilnya 3, wajib, mustahil. Nggak ada rasa, nggak ada. Yang dibayangkan sama. Kamu bayangin mobil bagus. Mobilnya 2 miliar warnanya. Kalau kamu bayangkan pakai rasa, hasilnya apa? Enak nih kalau saya naik, asik. Tapi kalau kamu mikir, ya boleh-boleh saja warnanya merah, boleh aja warnanya hijau, boleh aja dimiliki si Anu, boleh aja. Gak ada rasa, hasilnya gak ada. Hasilnya akan mengatakan yang wajib pada dia apa, yang mustahilnya apa, yang jaiznya apa. Itu namanya mikir gitu. Bayangin sate. Ini kalau ada sate di piring, nasi, ada gulai, ngiler. Kadang kita bayangin rujak tuh, rujak yang pedes, ada mangganya yang asem, belum dilihat baru cerita, udah ngeces. Apa itu namanya? Menghayal, membayangkan. Tapi kalau mikir, nggak ada hasil rasa, nggak ada. Sate kayak mau nasi, ya boleh-boleh aja. Boleh aja enak. Kalau kok pas saya gigit, gigi saya sakit, ya nggak ada enak-enaknya. Itu bedanya mikir sama menghayal, gitu loh. Yang dihasilkan wajib, mustahil, jaiz. Isinya sama pikirannya, tinggal mau dihasilkan dengan apa. Wong akal itu kerjanya menampilkan gambaran. Nanti gambar itu mau disimpulkan apa? Mau disimpulkan pakai rasa kamu, atau mau disimpulkan pakai hukum. Kalau pakai hukum jadinya wajib, mustahil, jaiz gitu. Makanya kalau kamu nggak pernah ngaji wajib, mustahil, jaiz, terus menggambarkan sesuatu pakai akal,
ya mesti hasilnya rasa terus, menghayal terus. Saya kalau mikir pusing Bib. Lah yang kamu pusing bayangkan apa? Kalau ngitung utangnya orang ya pusing. Makanya orang-orang tasawuf itu nggak pernah pusing kayak gini. Ada orang pakai mobilnya Alphard, keren. Terus kamu ini kira-kira bayar pajaknya berapa ya? Ini kalau ganti ban ongkosnya berapa? Ini kalau beli bensin, lah ente ikut punya aja kagak, lo ikut mikirin pusing nggak? Ini kalau saya pusing, saya punya, yang nyuruh mikir siapa? Yang nyuruh lo bayangin begitu siapa? Merepotkan pikiran kamu sendiri untuk mikirin atau bayangin hal yang tidak ada gunanya. Jadi mikir itu harus punya kesimpulan, dan kesimpulannya harus 3, bukan kesimpulannya rasa, bukan. Kalau kesimpulannya rasa itu bukan mikir, namanya menghayal. Makanya yang kita bicarakan, yang wajib kamu kenali tentang Allah 3, yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang jaiz pada Allah. Yang kamu kenali pada Nabi juga 3, yang wajib pada Nabi, yang mustahil pada Nabi, yang jaiz pada Nabi. Yang kita kenali pada diri kita juga 3, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Kalau kamu kenal itu semua, berarti kamu bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan, mana Nabi, mana bukan Nabi. Kalau enggak gimana? Mesti kebablasan, mesti kesasar gitu. Karena nggak pernah tahu apa bedanya, nggak pernah tahu apa batasannya, hingga nggak bisa membedakan yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi sudah kita bahas selesai tentang sifat para nabi. Jumlahnya berapa? 4 yang wajib, mustahil, 1 yang jaiz, lawannya 1, jumlahnya 10. 8, 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1, bingung dia berapa ya? Matematikanya nggak lulus berarti dulu ini. Ya. Terus lanjut apalagi? Lanjut, dan diwajibkan juga kepada orang yang akil baligh, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui, untuk mengimani berita yang disampaikan oleh Nabi. Kalau ini kan sifat-sifat Nabi. Balik. Apa itu? Kalau yang sudah kita bahas yang jumlahnya 10 itu harus difikir dan harus punya dalil. Mengimaninya dengan berpikir dan pakai dalil. Kalau yang ini kita imannya mendengar berita yang disampaikan Nabi. Jadi ini nggak bisa dipikir. Kita mendapatkan 4 ini harus langsung dari beritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berita beliau kita nggak akan dapat berita ini, gitu loh. Tanpa disampaikan Nabi kita nggak akan dapat berita ini. Apa yang pertama? Al imanu bisa iril ambiya. Iman
kepada adanya para nabi. Bahwa Allah mengutus nabi-nabi yang jumlahnya banyak. Berapa banyaknya? Enggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Gitu. Kok begitu? Karena ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan jumlahnya nabi 100.000. Ada yang mengatakan 124.000. Ada yang mengatakan 150.000. Ada yang mengatakan 1 juta nabi. Jadi yang benar berapa? Nggak tahu. Nah, yang terbaik kita tidak menghitungnya. Kenapa nggak dihitung? Karena nanti kalau kita ambil salah satu jumlah, kita ambillah 124.000 nabi. Ini yang banyak disepakati ini. Kenapa? Karena sama dengan jumlahnya sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Maka disama 124.000 sahabat. Nah, nabi berapa jumlahnya? Ada yang menyamakan dengan jumlahnya sahabat. Andai kita ambil jumlah itu, bisa saja nambahin, bisa juga ngurangin. Kalau pas ya untung. Kalau nggak pas, kalau kelebihan ya kita nambahin, kalau kekurangan kita ngurangin. Maka biar nggak nambahin, nggak ngurangin gimana? Cukup kita iman bahwa nabi yang diutus oleh Allah jumlahnya banyak. Adapun yang wajib kita kenal, jumlahnya ada berapa? 25. Semuanya tertulis di dalam Al-Quran. Berarti kalau nggak ada berita Nabi, kita nggak akan kenal nama-nama mereka. Nggak bisa dipikir. Gimana mikirnya? Nabi sebelum Nabi Muhammad siapa namanya ya? Ya nggak bisa dipikir. Untuk tahu harus langsung mendapatkan berita. Oh, sebelum saya namanya Nabi Isa. Sebelumnya lagi namanya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, terus ke atas sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Ya, ada nabi, ada rasul. Bedanya apa? Menyampaikan wahyu, tapi kalau nabi tidak. Kalau rasul diutus untuk menyampaikan wahyu dalam bentuk hukum. Apa hukumnya? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Yang membawa itu namanya rasul. Dibawa untuk dirinya dan untuk semua manusia. Muhammad tuh. Kalau Nabi menyampaikan hukum itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lain. Jadi Nabi mendapat wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Dia nggak diperintah untuk tablek, nggak diperintah untuk menyampaikan kepada yang lain. Tapi kalau Rasul diperintah untuk dirinya sendiri dan untuk yang lain. Jadi kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi, gitu loh. Terus apa yang wajib kita imani dari Nabi? Pertama, jumlahnya. Ada iman secara ijmal,
ada iman secara tafsil. Iman secara ijmal bagaimana? Bahwa Allah mempunyai para nabi dan rasul yang jumlahnya banyak. Namanya apa itu? Iman secara ijmal. Kalau kita sampai menghafal yang 25 satu persatu kita hafal, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, terus sampai ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW 25 lengkap. Namanya kamu kenal secara tafsil. Harus hafal nggak semuanya, Beb? Harus. Walaupun nggak hafal secara urutannya, gitu loh. Mencelok nggak apa-apa. Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, nggak apa-apa. Loncat nggak, yang penting hafal 25, kenal mereka. Artinya andai disebut nama mereka, kamu tahu, oh ya itu Nabi. Kamu tahu Nabi Lut, ya itu Nabi. Ibrahim tahu, ya itu Nabi. Sugeng, oh bukan, itu bukan Nabi. Kamu tahu tuh, orang Jawa tuh bisa membedakan gitu loh. Kalau ditanya namanya kamu nggak ngerti, berarti kamu nggak kenal. Hukumnya apa? Dosa. Kalau ada seorang yang nggak kenal nama nabinya, yang harus diimani semuanya, kamu nggak kenal namanya, hukumnya dosa. Ya, jadi ada iman secara garis besar, ada iman secara tafsil atau dan semua nabi sifatnya sama, la nufarriqu baina ahadim rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Semuanya sama. Apa itu? Sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Terus yang kedua, iman kepada para malaikat. Ya, iman kepada para malaikat, bahwa Allah mempunyai hamba yang disebut hamba itu malaikat, yang mereka senantiasa taat, gak pernah maksiat kepada Allah. Mereka bukan laki, bukan perempuan, bukan juga banci. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak mati, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Kerjanya mereka hanya ibadah kepada Allah. Gak ada pekerjaan mereka yang lain selain ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, sujud kepada Allah. Sejak mereka diciptakan sampai nanti hari kiamat, yang dikerjakan mereka hanya ibadah. Mereka akan mati kapan? Nanti pada hari kiamat. Ketika ditiupkan sangkakala, barulah mereka nanti dimatikan oleh Allah. Terus malaikat itu juga bukan pembantu Allah. Gimana? Lu kira malaikat itu pembantunya Allah? Karena ada malaikat jadi Allah rada ringan kerjanya gitu ya. Itu salah, iman begitu salah. Itu imannya orang-orang kejawen begitu. Imannya orang-orang Nasrani, Yahudi begitu. Hingga mereka mengenali yang namanya dewa-dewa. Ya, ada dewa yang ngurusin api, ada dewa pengurus tanah, ada dewa yang ngurus hujan, dewa yang ngurus gunung, ada begitu. Kalau kamu anggap malaikat begitu, berarti kamu masih sama dengan mereka imannya. Ada malaikat yang ngurusin hujan, yang ngurusin mati, yang dianggap itu
membantu. Justru malaikat itu dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Allah menolong malaikat untuk bisa mencabut nyawa. Allah menolong malaikat untuk bisa menurunkan hujan. Bukan Allah dibantu malaikat, bukan. Allah menolong malaikat agar malaikat menjadi hambanya Allah yang taat. Sama kayak kita sholat. Kok kita bisa sholat? Ditolong Allah. Kok kita bisa puasa? Ditolong Allah. Kok kita bisa haji? Ditolong Allah. Bukan bisa sendiri. Malaikat ya begitu. Ada malaikat bisa ngurusin hujan. Kenapa? Ditolong Allah. Ada malaikat kok bisa nyabut nyawa. Kenapa? Ditolong Allah. Ada malaikat kok bisa nulis, ditolong Allah. Bukan malaikat itu yang nolong Allah, bukan, ya. Jadi iman kita harus iman yang benar kepada mereka. Mereka hamba Allah, diperintah oleh Allah untuk taat, dan taatnya mereka hasil pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mati. Surga nggak ada yang jaga lagi, neraka. Nggak ada mas, emang ada maling? Kan semuanya mati. Yang nggak mati itu penghuni surga. Itu nggak mati, bidadari, para anak-anak kecil yang di surga itu nggak mati mereka. Yang mati itu malaikat. Kalau mereka di surga sudah nggak ada urusannya. Karena surga itu kalau ibaratnya beginilah, dunia dan seluruh isinya ini sirkuit lapangan atau tempat perlombaan. Surga itu hadiahnya. Begitu kiamat, yang dihancurkan mana? Tempat apa? Tempat lombanya itu dihancurkan. Kalau hadiahnya, lah masa piala dihancurkan juga, gimana sih? Rusak dong pialanya. Jadi pialanya nggak dihancurkan, tetap yang dihancurkan dunianya, tempat dulunya, malaikat semua habis, semua dah. Yang dulu berurusan sama ini semuanya habis. Terus dibangkitkan kembali. Kalau surga yang jaga siapa? Emang mau diapain? Dijagain dulu. Hah? Dijagain dulu. Ya, jadi mereka akan mati nanti setelah hari kiamat. Seluruh malaikat dimatikan oleh Allah, termasuk yang meniup sangkakala, termasuk yang nyabut nyawa, itu pun dimatikan oleh Allah. Yang terakhir mati malaikat Israil. Kenapa? Udah nggak ada yang cabut lagi. Terus dia mencabut nyawanya sendiri. Habislah semuanya. Jadi yang terakhir mati dia tuh. Ibadahnya malaikat itu enggak seperti manusia. Kalau manusia ibadahnya kan satu macam. Berapa? Satu macam. Bulan Ramadan sedunia ibadahnya apa? Sama enggak? Bulan haji sedunia ibadahnya apa? Haji. Sama sedunia. Waktu zuhur sedunia ibadahnya apa? Lah kalau malaikat beda-beda. Ada yang diciptakan sujud terus nggak ganti lagi. Ada yang rukuk terus.
Ada yang kerjanya tawaf ya tawaf sampai kiamat tawaf nggak ganti-ganti lagi. Hingga malaikat kerjanya beda-beda atau ibadahnya beda. Ada yang nyabut nyawa, sampai kiamat nggak ganti lagi, nggak. Nih gua lagi nggak ada kerjaan nyawa nih, gua nyambil lu deh. Nggak ada part-time atau gantian tuker tugas, nggak ada. Malaikat tugasnya satu ya satu, itu sampai kiamat nggak ganti-ganti lagi. Ada yang tugasnya kok nulis ya nulis saja. Itu ibadahnya para malaikat beda-beda. Seperti juga bentuknya malaikat juga beda-beda. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang nggak seperti manusia, rata-rata segitu aja sama kan. Ini malaikat beda-beda keadaannya. Berapa jumlahnya malaikat? Banyak. Nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah menciptakan malaikat dengan jumlah yang banyak di dunia, di langit, sampai langit 1, langit 2 terus jumlahnya banyak. Nah, yang wajib kita ketahui berapa? 10. Maka 10 itulah kita ketahui secara terperinci. 10 itu harus kamu tahu tuh. Kalau nggak tahu gimana? Dosa. Walaupun kamu nggak tahu urut-urutannya nggak apa-apa. Yang penting yang 10 kalau disebut kamu tahu, oh ya itu malaikat. Ya. Itu udah disebut dalam Al-Quran semuanya. Begitupun dalil adanya jin juga disebut dalam Al-Quran. Yang pertama ada malaikat siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kalau mau ditambahin lagi apa? Ada malaikat Hamalatul Arsy, malaikat yang mengurus arsy. Ada lagi malaikat Zabaniyah, wakil-wakilnya malaikat Malik. Ya, itu nama-nama malaikat yang harus kita ketahui secara terperinci. Kita masuk Isya, kita dengar Isya sebentar. Fadhal. Allahu Akbar.
وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العلية الرفيعة وبذل المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, itu malaikat. Sama ada yang kita imani secara ijmal atau garis besar, ada secara tafsil. Terus yang ketiga, iman kepada kitab suci, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, menurunkan kitab-kitab suci yang semuanya berisi berita yang benar, petunjuk yang benar, yang menunjukkan kepada jalan keselamatan agar kita menempuhnya dan menuju kepada keselamatan. Quran itu bukan untuk menguntungkan Allah, bukan. Quran itu diturunkan untuk kita agar kamu selamat. Kalau kamu ikut itu, kamu akan selamat. Kalau nggak mau ikut gimana? Ya kamu yang rugi. Allah mah nggak ada ruginya. Kamu mau ikut ya monggo, nggak ikut ya silakan, terserah kamu. Karena itu kita mengimani bahwa kitab-kitab itu adalah imam kita. Imam itu selalu berada di depan. Artinya kemanapun kita melangkah, panduannya itu. Oh, Allah perintah saya ke sana, Allah perintah saya ke sana, Allah perintah. Semua berisi perkara-perkara yang hak, perkara yang benar. Semuanya. Kitab-kitab yang Allah turunkan ada berapa? Banyak. Allah menurunkan kitab jumlahnya banyak. Kok banyak? Karena yang diturunkan oleh Allah nggak cuman Al-Quran. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi sampai itu ya punya kitab-kitab juga yang nggak diceritakan oleh Allah, gitu loh. Namanya apa? Suhuf. Suhuf itu lembaran. Kalau kitab kan satu buku. Kalau suhuf lembaran-lembaran. Ada yang dapat 10 lembar, ada yang dapat 60 lembar, ada yang dapat 30 lembar, beda-beda tuh. Terus kitab-kitab ini adalah kitab yang Allah turunkan dari langit. Dan gak ada yang namanya agama dari langit, gak ada. Adanya kitab dari langit. Karena agama itu hanya ada satu. Kalau kitab banyak. Jangan gara-gara kitabnya banyak, agama juga banyak. Enggak ada, kitabnya satu. Apa agamanya? Satu, kitabnya boleh banyak. Kenapa? Karena kitab-kitab itu diturunkan untuk nabi-nabi yang berbeda, untuk tempat yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, tapi isinya semua sama. Apa? Perintah untuk menyembah Allah, perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk berbuat baik. Semua isinya
sama. Nggak ada agama dari langit, nggak ada. Sekarang mulai muncul tuh kalimat itu, agama dari langit. Ada agama Yahudi, agama Nasrani, nggak ada. Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu agama Islam. Di Quran Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah hanya agama Islam, nggak ada agama yang lain. Maka kita tidak mengimani adanya agama langit, nggak ada. Kalau kitab langit, iya kita imani. Terus yang sering lagi menjadi salah kepada anak-anak kita nih, yang harus kamu ingatkan anak-anak kamu. Kalau nggak percaya, kamu nanti pulang tanya sama anak-anak kamu dah. Nah, Nabi Musa itu nabi yang membawa agama apa? Tanya. Kalau nggak jawab, Yahudi Pak. Nabi Isa bawa agama apa? Nasrani. Nabi Muhammad bawa agama apa? Islam. Coba kamu tanya. Jadi dikira agama Islam dibawa Nabi Muhammad, itu salah. Nabi Muhammad itu bawa Al-Quran gitu. Nabi Isa bawa Injil. Nabi Musa bawa Taurat. Nabi Dawud bawa Zabur. Itu begitu mestinya. Adapun agamanya semuanya sama, agama Islam. Gak ada yang beda, gak ada. Aneh kalau agamanya beda-beda, aneh. Nabi Adam diundang sama Allah, Adam sini, kamu saya utus ya, untuk umat kamu, sampaikan ini. Ya Allah, jalan. Selesai Nabi Adam, turun lagi Nabi Nuh, diundang, Nuh sini, ini umat kamu, sampaikan ya ini. Ya Allah. Turun Nabi Musa, kasih lagi. Turun Nabi, terus semua Nabi dikasih umat dan dikasih agama. Umpamanya nih yang berbeda. Terakhir Nabi Muhammad, kita buat kamu untuk umatnya ya, nih perintahnya. Terus Allah ngomong, dari semua agama yang saya ridhoi dan akan saya masukkan surga, hanya agama Islam. Nah, yang lain neraka. Yang lain gimana? Lah kalau yang lain itu nggak akan masuk surga, lah ngapain diutus nabi-nabi untuk mereka? Mbok mikir loh kamu itu. Firman-Nya Allah ngomong, agama yang saya ridhoi agama Islam. Kalau agama nabi sebelumnya bukan Islam, lah ngapain mereka diutus sama Allah? Kan mereka juga namanya juru selamat kan. Yang juru selamat itu enggak Nabi Muhammad doang. Orang Nasrani nyebut juru selamat Nabi Isa. Nabi Musa ya juru selamat. Nabi Adam ya juru selamat. Semua nabi itu juru selamat, membawa kita kepada keselamatan. Lah, apa yang diajarkan mereka? Ya agama Islam. Kenapa? Karena Allahnya ngomong Innad dina indallahil Islam. Berarti mereka semua mengajarkan agama Islam. Mana buktinya? Mereka setiap berdoa ingin mati dalam keadaan Islam. Mereka kalau wasiat kepada anak-anaknya agar tetap jadi orang Islam. Nah, kan mereka semua beragama Islam. Ya, jadi anak-anak kamu ingetin tuh, Nabi Muhammad bawa apa? Al-Quran. Itu mestinya. Nabi Isa bawa apa? Injil. Jangan Nabi Isa bawa agama ini. Jadi agama itu banyak dari Allah semua. Ini kacau pikiran begini, kacau ini, rusak ini. Kamu nggak boleh mengkacaukan pikirannya umat. Harus satu pikiran bahwa agama itu Islam.
Semua nabi menyampaikan hal yang sama, walaupun mau dinamain atau enggak dinamain, ajarannya akan sama dengan ajaran Islam. Nabi Ibrahim menamakan dirinya agama Hanif, agama yang lurus. Tapi ketika doa, wa ja'alna min ibadikal muslimin, ya Allah jadikanlah aku orang muslim loh. Muslim juga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiatnya begitu semua. Tandanya mereka semua orang Islam ya. Jadi kitab suci juga ada dua macam yang kita imani, ada ijmal, ada tafsil. Yang ijmal apa? Bahwa Allah menurunkan kitab suci yang jumlahnya banyak yang kita nggak tahu. Kenapa kok nggak tahu? Karena nggak diceritakan oleh Allah satu per satu. Yang diceritakan oleh Allah, diberitakan, dan kita harus tahu ada 4 macam kitab. Yang pertama kitab Taurat yang Allah turunkan untuk Nabi Musa. Lalu kitab Zabur yang Allah turunkan untuk Nabi Dawud. Yang ketiga Injil untuk Nabi Isa. Yang keempat Al-Quran untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini semua kita peroleh dari mana? Beritanya para nabi. Nggak bisa kamu mikir, nggak bisa. Kitab sebelum Al-Quran itu apa ya? Nggak bisa dipikir. Harus dikasih tahu. Maka ini namanya khobar, berita yang wajib kita imani. Mudah-mudahan Allah jadikan iman kita iman yang kokoh, iman yang kuat sampai nanti hari kematian kita tetap kita iman kepada semua yang diwajibkan oleh Allah tanpa tergoyahkan, tanpa diragukan sampai kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'taraf بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي عليه أدى الحب وآله وصحبه داد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.